Woi, Sehat-sehat? sehat. Gimana kemarin aman pulang? Aman, alhamdulillah. Bandung macet ya, Belum macet, Weekend begini weekend, aduh. udah cuaca panas. Iya siangnya panas pisan ya. Heeh. Ngomong mah ngelekeb lah. Malam dingin pisan. Dingin, heeh. Pancaroba Pancaroba kayaknya mah. barudak ge pada sakit cenah. Oh nya. Lagi itu rada flu sih, Iya. rada batuk. Beres, tinggal flu-na ieu. Batuk beres tinggal flu ya. tinggal Ini ada flu. sapaket ya. Ya sepaket pasti itu mah. Tapi masih mending lah ketimbang Jakarta Heeh. Lihat berita Polusi. Polusi. Heeh. sampai di Bandung mah kabut teh seger. Seger di sana mah. Jakarta mah Katanya hujan buatan tadi. Dibikin hujan buatan. Ya sugan lah jangan sampai ke Jangan sini lah, sampai jangan lah, sampai ke heeh. Bandung lah, sayang. Gimana masih ada cerita nggak? Cerita horor aja biasa kita malah Kemarin sambil tuh nongkrong. ada temen ada terus yang kemarin juga diajakin sama temen saya juga Oh. ke rumah sakit peninggalan dulu gitu, ada di Bandung, daerah dekat Gedung Sate. Hah? Emang ada rumah sakit? Gedung Ada namanya tuh BMC gitu ya, kalau nggak salah tuh daerah Oh. yang ada deket apa sih, jalan apa gitu yang Bukan dekat Gedung Pasopatu, Sate, apa sih? deket Dago situ ya? Ya Dago lah. Deket Pasopati ya gitu cuma ya. Bandung Medical Bandung Medical Center, BMC. Dulu juga kan pernah. Ikut nggak sih? Ya ikut lah. Oh ya bareng ya. Oh bareng. Benar-benar. Oh, iya. Tapi memang itu mah Tapi sekarang katanya jadi rumah sakit beneran, Iya katanya direlokasi. lokasi katanya emang mau diaktifin. Oh. Kan dulu kita kan waktu itu kan pernah orang yang katanya emang bener serem ada gini-gini. Tapi Iya, akhirnya kan kita kan maksudnya iya sih. sama anak-anak nyobain, ayo. Tapi udah maghrib kan, Iya, kesananya iya, kan. OTW aja lu soalnya waktu itu kan kesana kan ya. Iya bener-bener. OTW kesana. Katanya nggak bisa masuk. Oh Karena ada rumah warga di situ kan. Iya bener. Akhirnya kan kita ketemu sama ada yang penjaga di situ. Akhirnya kita bisa dong gini nih. Akhirnya nego kita kan sama si orang itu. Yang jaga teh ya. Akhirnya ya udah masuk asal jangan ribut, jangan berisik. Oke, gitu kan. Diizinin kita ke dalam. Berapa orang ya gitu ya? Wah banyak sih. 8 ya ada ya? Ada 8 orang lah. 8 orang. Udah aja masuk aja, tapi dengan didampingi dengan si penjaga itu lah yang kuncen udah lah tahu, ya. kuncen lah yang situ. Masuk aja gede kan, wah rumah sakitnya lumayan lah, gede lah. Ternyata banyak box gitu kan. Oh iya bener, Banyak alat-alat box di bawah. alat-alat medis Alat teh. medis, pas ditanya ke yang jaga itu, apa ini apa box ini alat-alat medis. Oh kenapa? Ya, itu kan udah pernah beli nih, cuman nggak jadi dipakai ya karena lah nggak tahu apalah, pokoknya yang punya ininya nggak jadi aja pokoknya mah gitu. Simpang siur lah yang itu kan jadinya kan, akhirnya terbengkalai lah si alat-alat itu kan. Ya udahlah, jadi kita diajak aja ke, udah berapa lantai sih? 3 lantai ya waktu itu ya. BMC itu 3. Waktu itu seberapa sih? 3-nya. 3 Tiganya. 3 lantai. Kita tuh masuk ke lantai 3 langsung. Tapi dulu. itu teh bangunan Belanda gitu ya? Belanda. Depannya kan ada Oh iya serem yang tuh, ada mukanya di tembok-temboknya muka gitu. apa ya? Pendiri kayaknya mah ya. Iya. Udah lihat bangunannya ke atas juga kan ada kayak bukan cerobong apa ya? Itu jendela yang cuman satu kotak. Oh iya. Mencirikan bener-bener bangunan Belanda Iya, banget lah. iya, iya. Oh bener banget ya gitu kan. Udahlah, kita ke atas lantai 3. Ngelihat sudut-sudut ruangan gitu kan. Banyak kamar gitu kan. Iya benar. Dari masuknya juga udah kerasa nih, maksudnya si hawa-hawa mistis ya, panas-panasnya gitu kan. Iya. Masuk, lihat tiap kamar. Wah, maksudnya barang-barangnya emang pada masih Tapi udah bersih ya? bersih si rumah sakitnya. Si meja-meja juga sama si rak-rak TV-nya juga itu udah siap pakai sebenarnya mah. Iya benar. Cuman ya karena kata dia kan, maksudnya nggak tahu lah masalahnya apa. Itu kan tahun berapa ya? Lupa lupa lagi
2015-an ada nggak sih? Ada lah, 2015-an itu. 2015 ya. Belum booming pisan. Iya, belum booming. Wah, sekarang kan banyak orang yang ya kan terakhir sampai masuk TV nasional tuh yang penelusuran gitulah. Sampai rame lah di TV juga kan, sampai banyak yang pemburu hantu dan lain-lain masuk itu kan. Nah, lumayan pas masuk ada satu ruangan, masuk ruangan gitu. Si pintunya itu terkunci. Oh iya benar. Kita penasaran lah, Pak itu kenapa dikunci? Nggak boleh masuk cina. Hah cina? Ya kan barudak penasaran kan. Iya benar. Penasaran. Boleh nggak masuk? Nah, ya sok aja cobain aja. Yang di ujung kan itu. Yang di ujung. Ya? Pak sama anak-anak teh, udah kamu dulu. Pak iya lah cina. Sok manehla. Bung cina. Akhirnya ada teman masuk. Bae urang cina. Dari tang ngeset masuk buka, pas dibuka bek digituin ya, walaupun nggak ada apa-apa cuman kayak yang bener-bener si hawanya emang kita jadi ke bawah jadi kan gitu kan jadi ruas gitu kan. Pas sudah itu kan si teman yang bawa itu langsung lari ke kita juga kan langsung refleks kan naon itu antara konyol sama serem juga sih ya karena apa ya, penasaran mungkin nih, pengen jadi mungkin kita mah pengennya pas buang gitu teh ada apa gitu, cuma dah ente oge sih ya. Ya tapi lumayan sih itu ya. So, jadinya bener-bener rumah sakit gimana lah maksudnya kan. Tapi kita sampai ke lantai 3 nggak sih waktu itu? 3 sampai ada kalau nggak salah tuh ada pernah bilang ada suara gitu maksudnya, ada yang dengar suara sampai gini nih, sampai yang lari tuh kayak yang berat gitu. Pas udah jadi lari nih dari lantai atas ke bawah sampai pas lantai bawah di lantai dasar gitu. Nanya, tadi lari pada berat nggak? Berat cina. Oh iya. Wah cina. Orang lupa itu. Udah bilang di situ berat cina rada-rada. Cina pas emang sih rada-rada apa ya namanya itu, suasananya emang rada-rada ya karena udah lama pisan menurutnya. Udah lama pisan. Namanya juga rumah sakit lah. Iya benar. Satu lagi kan maksudnya itu kan peninggalan Belanda juga kan bangunan kan. Lumayan. Tiap rumah sakit ceritanya ada di Bandung walaupun lah. Yang aktif dan nggak aktif juga pasti kan ada. Di Bandung tuh apa Hasan Sadikin, Cimahi itu apa? Rumah sakit Dustira. Yang bangunan Belanda tuh. Banyak sih dari tiap rumah sakit. Juga pernah ada cerita teman Sapam di rumah sakit di mana ya, daerah Cimbeluit gitu kalau nggak salah. Dia tuh jaga malam. Satpam. Si Sapam tuh. Terus? Bukan Cimbeluit, pokoknya mah daerah mana lah, bukanlah. Pokoknya itu teh di Bandung si rumah sakitnya mau pindah. Di Bandung. Di Bandung, pokoknya rumah sakitnya mau pindah aja, pokoknya mah udah kosong. Tinggal ada barang-barang yang tersisa belum dipindahin. Otomatis kan si Sapam itu kan harus shift malam ya, kebagian shift malam. Ngejagain lah. Si itu teh amun bahasa Sunda borangan lah si Sapam itu teh. Duaan sih, yang satu mah biasa aja gitu borangan. Ya, benar. Udah menjelang maghrib ke Isya lah, pokoknya mah jam 7-an gitulah. Mau ngunci pagar karena terbuka, mungkin takut barang yang terkel itu takut ada yang ngambil gitu kan. Dengan beraninya diri yang borangan itu teh si itunya. Udah biasa aja lah cina maksudnya. Baru itu kan jaga teh sendiri aja dia data ke apa ya, rumah sakit kan maksudnya apa namanya itu apa selasar lah ya, yang gang gitu kan ya, gang gitu kan ada itunya, tempat yang gitu atapnya begini gitu kan. Agak serem gitu kan ngeliatnya kan, khas rumah sakit gitu kan. Jalan dia udah sampai si kok nggak salah itu teh ke kanannya tuh ruang jenazah. Agak nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat lah gitu kan. Si tempat barang itu di depan, dekat kamar mayat. Si apa pagarnya itu kan. Jalan aja jalan udah biasa aja pertama mah. Pas mau ngunci ada suara kayak yang jatuh barang cina. Terus dia langsung kaget gitu kan. Hah, naon sih cina. Dia berani. Dia sendiri itu? Sendiri, Buset. Udah berani ya. Beren amun itu nama tikus mungkin ya. Iya. Pas mau ngunci lagi ada suara lagi pintu dar gitu kan, suara gitu kan.
Dia langsung kedua kalinya langsung tinggalin apa namanya itu? Pergi ngacir gitu. Wah. Tapi nggak sempet ada penampakan itu? Nggak ada, nggak ngelihat. Soalnya dia keburu. Dia takut. Dia ada PR juga dia sendiri di rumah sakit. Makanya lari sampai ke temennya, manggil temennya. Oh di depan. Udah sampai ke temannya ke depan. Akhirnya keduaan sama temannya. Pas balik lagi set, udah weh. Ada apa ya suara gini. Temenin orang lah cenah. Iya. Itu. Udah weh. Sambil dia ke temannya gini deh. Sambil takut lah. Buru. Diem lu tuh santai-santai aja kan. Jalan sampai ke tempat yang tadi yang mau dikunci itu. Udahnya pas mau dikunci. Akhirnya kebuktian si temannya juga ada suara. Akhirnya denger juga. Cuman dia ya udahlah suara aja cenah. Pas kedua kali akhirnya pas lihat si teman yang ini yang tadi yang takut. Yang takut. Itu kayak ada putih-putih cenah. Di dalam kayak sosok kayak apa ya? Miske gitu. Kayak apa ya namanya tuh yang poci gitulah pokoknya mah. Ngeliatin gitu dari jauh gitu ya, apa yang putih? Mana lihat mana? Oh si temennya mah nggak lihat si yang depannya. Pertamanya itu cina. Pas temennya rada ngeh gitu kan, mana pas lihat astagfirullahaladzim langsung sama. Tapi itu kan sempat dikunci dulu. Kunci dulu. Buru-buru dan duaan kan ada teman. Sudah duanya ngacir. Wah, ya maksudnya kan sesosok makhluk gitu kan maksudnya kan. Iya, Poci gitu kan. PR lah tuh. Kan katanya kan itu mah Poci mas semakin apa namanya itu? Katanya kalau mendekat tuh semakin suaranya itu semakin apa? Semakin kecil, semakin mendekat, terbalik gitu kan. Oh itu mah ini meren Miske itu mah yang suara mah yang katanya kalau suaranya jelas jauh. Kalau suaranya jauh katanya deket. Oh iya baru gitu. Poci mah asal nggak ada suaranya. Ya cuman kan nggak tahu juga kita. Si bentuk mukanya kan kalau misalkan itu kan merah tidak beraturan. Iya tepala rubuh lah ya. Terus ininya kain kafannya kan agak-agak kotor lah ya. Bukan Poci Mumun itu teh. Mumun. Yang di TV juga sih udah terlalu serem sih. Juga serem. Iya lumayan itu. Ya bayangkan aja lah gitulah gitu kan. Tapi lebih sesosok lebih rusak kemudian ya mukanya. Iya. Tapi rumah sakit sih. Ya, makanya rumah sakit kan gitu kan. Pasti ada wae cerita. Kurangnya ada sih tapi bukan di rumah sakit sih. Ini mah pengalaman pribadi orang. Dulu waktu masih di Bandung. Tetangga. Persis itu tetangga sebelah. Jadi malam nggak tahu lah pokoknya malam lewat tengah malam mau ke subuh lah. Tiba-tiba ada suara barang jatuh. Dari sebelah rumah. Dari sebelah rumah teh. Kayak yang dibanting. Brak. Wah itu kedengeran pisan. Kaget. Serumah teh bangun. Akhirnya ngecek ke luar. Oh dari sebelah ini mah takutnya ada apa-apa. Terus digedor lah. Tapi emang banyak barang di situ. Pas dibuka banyak barang apa? Jadi lemari piring gitulah. Kitchen set. Piring, perabot segala rupa. Jatuh gitu. Tapi jatuhnya teh bukan ke bawah. Kan kalau logikanya mah nempel di dinding nih, ini dinding, ini kitchen set. Kalau mau jatuh juga kan begini nih. Langsung. Kalau dudukannya nggak kuat. Ya, nah ini mah loncat ke depan gini. Aneh ya? Jatuhnya tuh gini. Kayak yang orang minda. Jadi kayak ada yang ngangkat, dilempar gitu. Dilempar gitu kan. Nah, terus udah masuk lah ke rumahnya. Si yang punya rumahnya tuh nangis, si istrinya tuh sama si anaknya nangis sama orang tua orang tuh ditanya kenapa bisi berantem gitu atau apa gitu kan. Takutnya kan akhirnya keluar dibawa ke rumah. Semua teh dibawa ke rumah, ditenang-tenangin dulu, terus udah gitu udah tenang ditanya kenapa masih
kelihatan takut si Takut, orangnya teh. Itu mah asli orangnya bangun soalnya pas itu Suaranya jatuh, lumayan, ya. iya pas itu kedengeran rame-rame itu keluar tuh. Terus pas di rumah cerita lah akhirnya. Jadi ada kereta kencana, percaya nggak? Ya, Kan katanya gitu ya, kereta kencana ya ini mah iya kata kencana yang Susana lah kalau di film mah kan yang suka pakai kereta Delman ya. kereta kencana gitu. Jadi ceritanya datang ke rumah mau jemput anaknya teh masih kecil, mau dibawa. Masih bayi gitu? Nggak bayi, tapi umuran setahun ada? Setahun 2 tahun? 4 tahun lah, 4-5 tahun lah. Kayak itu ya, kayak mau jadi kayak apa? Jadi tumbal kayak tumbal itu ya? dibawa diminta nggak mau si orang tuh, ya tuh orang tua mana yang mau ngasihin, nggak rela kan. Dibawa dipaksa diminta, nggak mau, marah katanya si yang bawa kereta kencana teh. Nah, yang bawa si kereta kencananya teh sosoknya, bentuknya si kepalanya teh dari api. Jadi mukanya nggak kelihatan. Mukanya nggak kelihatan. Jadi samar api katanya aja gitu. Tapi api. Ya kayak bola. Itu apa sih bahasa itunya tuh? Setan apa? Setan naon, setan alas. Banaspati. Nah, mirip gitu. Tapi ini mah badannya ada. Badannya mah biasa. Pakai cowok. Kayaknya mah laki-laki sih. Cuman nggak tahu lah. Sendiri maksudnya pakai shirt kencana ngambil. Kayaknya prajurit mungkin ya. Meren. Yang bisa disuruh ngambil mungkin ya. Ini teh api, ini teh si kepalanya teh api, terus ngebanting katanya. Karena nggak mau dikasih. Nah makanya teriak. Nah itu teh pas jatuh barang teh sambil teriak serumah itu. Jadi, tetangga teh. Oh, kayaknya pas mau diambil si anaknya dia mungkin nahan. Iya, dia nahan, yang itunya marah. Si sosok api ininya marah, ngebanting itu, teriak. Soalnya aneh. Orang ngecek sendiri soalnya ngelihat si lemari, si kitchen setnya jatuhnya tuh memang dindingnya di sini. Ya harusnya kan ke bawah kan? Harusnya ke bawah. Ini ya ke sini. Ke depan jauh. Adalah semeter lebih mah adalah. Nggak masuk kayak akal. Misalkan digini, misalkan diambil langsung digituin kan, dibandingin gitu kan. Terus ya udah ditenang-tenangin kan. Terus ya intinya mah nggak rela anak saya mau dibawa katanya. Udah tenang katanya. Sambil dicek keluar itu teh, maksudnya takutnya nangkring meren, ngetem nungguan cik gitu. Tapi ya kata si tetangga sih gitu, jadi bawa pakai kereta kencana. Itu kayak ini ya, kayak misalkan si tanda tanya ya maksudnya. Iya. Si keluarga itu jadi mungkin nggak tahu siapanya yang bener-bener ya nggak tahu lah ya. Iya bener. Mungkin biarinlah anaknya aja ntar umur segini diambil. Jadi si kerajaan itu datang prajuritnya mungkin. Dan soalnya akhirnya, ada bayi. Ya kan kadang-kadang ada kan yang belum lahir diambil, ada yang misalkan umur segini saya ambil pokoknya mah. Iya kayak kan gitu kan, banyak cerita gitu kan. Yang apa ya? Yang itu hubungan sama setan gitu kan. Iya, tapi udah ditanya maksudnya ditanya kan kenapa? Sebabnya apa gitu sampai ada yang begitu nggak tahu dia. Si keluarga itu juga nggak tahu memang mereka nggak mau cerita atau gimana, tapi memang setelah itu horor sih itu. Iyalah maksudnya kereta kencana gitu dari kerajaan itu kan datang mengambil itu kan. Sekarang mah Gojek kan. Gojek gitu. Kayak dulu kebayang kan. Tring. Gojek ada ngambil anak kecil, boleh nggak? Kebayang kan. Si banyak sih cerita mah. Nantilah kita lanjut ya. Boleh. Makin seru nih kayaknya. Ntar kita tanya anak-anak lah. Boleh. Siapa tahu ada cerita yang lebih ini. Soalnya ini juga cerita rata-rata cerita lama kan, yang baru-baru. Yang nggak mau juga ngalamin gitu, tapi pasti ada cerita. Pasti ada bayang. Kita juga ngebayangin ya kayak keadaan gimana seremnya gitu kan. Kemana lagi sekarang Boy? Pulang aja deh, pulang kerja capek. Makanya kurangnya istirahat aja lah dulu. Pulang dulu lah. Ntar lah kita janjian ya. Siap. Kita di tempat biasa aja di sini ya. Oke. Biar santai lah di sini, nggak banyak orang yang lewat. Biar sepi juga, enak ceritanya. Jam segini aja lah ya. Lumayan santai. Sepi sih, tapi nggak usah yang berat-berat ceritanya lah.
Kalau ada teman mah ajakin we. Siap. Ya. Pasti adalah teman yang ngalamin ntar lah. Iya, aku pasti ajak ada lah. lah. Oke tuh kalau gitu, yuk cabut ya. Oke, hati ya. Thank you. Oke. Hati-hati. Oh, bokeh motor. Oke, motor. Duluan ya. Siap, hati.